Selamat Natal dan Tahun Baru pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Mudah-mudahan dalam suasana Natal ini kasih Tuhan selalu menyertai Anda semua. Dan kami berdua sekarang berada di halaman gedung DPR Amerika Serikat yang juga sedang ada dipasang pohon Natal yang besar. Dari mana ini, Pat? Ini dari Idaho. Jadi sebenarnya setiap tahun digilir ya? Iya. Dari negara bagian mana untuk menyumbangkan satu pohon yang dipilih, pohon Natal. Betul. Dipasang di sini selama sekitar 1 bulan. Betul. Ini untuk semangat kebersamaan dan semangat persatuan antar negara bagian di Amerika Serikat. Dan tentunya semangat persatuan ini juga menjadi wacana atau kekhawatiran di penghujung akhir tahun ini, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Jadi ada semacam kesamaan ya, bahwa di Indonesia juga ada kekhawatiran tentang masalah intoleransi yang semakin meningkat. Di Amerika pun juga begitu, karena kemarin dipicu oleh suasana politik menjelang dan saat pemilu presiden Amerika Serikat. Betul. Ya. Dan sekarang juga terutama warga minoritas, terutama warga Muslim di Amerika juga sedang banyak yang mengalami kekhawatiran, merasa terancam, merasa tidak diterima sebagai warga negara Amerika gitu ya, padahal sudah lama di sini. Merasa tidak diberi ruang sebagai minoritas. Karena juga ada retorika yang memang seperti memojokkan mereka gitu ya, memandang mereka secara negatif. Sebenarnya menarik kalau dilihat bahwa fenomena ini sama-sama terjadi di Amerika Serikat, di Indonesia, dan juga mungkin merupakan fenomena global ya. Betul, padahal di Amerika kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar itu sudah jelas mengatakan bahwa Amerika ini menjamin ya hak minoritas, terlepas dari agamamu, terlepas dari suku bangsamu, terlepas dari jenis kelaminmu dan sebagainya. Tapi dalam kenyataan sosial yang namanya rasisme, kemudian juga sentimen terhadap minoritas, terhadap Islam, terhadap kaum Yahudi juga, itu juga masih ada dan akhir-akhir ini memang agak mencuat ya. Tapi yang cukup menariknya adalah yang mungkin juga sedikit melegakan ya, yang saya amati memang dari berbagai komunitas agama di Amerika itu sekarang ada sebagian semakin mendukung satu sama lain ya, seperti kemarin kegiatan. Jadi menolak retorika yang memojokkan minoritas ya. Ya, jadi diadakan berbagai kegiatan yang bersifat interfaith atau lintas agama, terutama untuk mendukung umat Islam misalnya. Misalkan di sebuah gereja di Washington DC. Oh ya, di gereja Epiphany di sini ya, tidak jauh. Nah, itu membuka tempatnya untuk ibadah Jumat warga Muslim. Kebetulan memang mereka belum punya tempat sendiri dan susah mencari tempat yang cukup besar untuk menampung mereka. Datang juga sejumlah kaum Yahudi, termasuk juga seorang rabai ya, bahkan memberikan pidato di depan setelah sholat, memberikan dukungan kepada warga Muslim yang ini memang mengingatkan nasib mereka ketika dulu waktu datang ke Amerika juga mengalami penolakan juga gitu ya. Dan juga para imam ya, jadi tokoh agama Yahudi dan tokoh agama Muslim, termasuk Muslim diaspora Indonesia yang juga sempat mengadakan pertemuan, dan ini memang ternyata pertemuan rutin tahunan. Dan tema kali ini adalah bagaimana melawan sentimen anti minoritas. Jadi mereka berdua ini sama-sama saling mendukung, dan khususnya dari umat Yahudi yang menyatakan kalau misalnya nanti sampai ada Muslim Registry atau pendataan database Muslim seperti yang pernah disampaikan oleh Donald Trump pada saat kampanye, itu kaum Yahudi sebagai kaum yang pernah benar-benar merasa dipojokkan, dan memang bukan dipojokkan lagi, 6 juta orang dibantai pada saat Holocaust, Perang Dunia Kedua. Mereka menyatakan bahwa mereka mendukung dan memberi dukungan kepada umat Muslim untuk menolak database seperti itu. Lintas agama di diaspora sendiri juga cukup kuat. Iya, jadi kemarin itu Natal diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya diadakan di Wisma Indonesia. Itu benar-benar bukan hanya dihadiri oleh umat lain, umat non-Nasrani, namun juga didukung mulai dari dari para yang nyanyi, para performernya, terus kemudian yang menyiapkan dekorasi, yang membantu dengan makanan dan sebagainya. Jadi ini memang benar-benar satu upaya yang sifatnya lintas agama dan lintas etnis di kalangan diaspora Indonesia sendiri, dengan harapan bahwa kalau sekarang ini diaspora Muslim membantu diaspora Nasrani untuk upacara Natal, tahun depan pada saat sembahyang Idul Fitri kita juga meminta bantuan dari mereka. Nah, masalahnya kan kadang-kadang dalam kenyataan sehari-hari atau kenyataan itu kan seringkali kita cenderung untuk menonjolkan perbedaan gitu kan. Ya, beda dengan saya, beda dengan yang lain. Jadi itulah mungkin yang perlu dicari kesamaan-kesamaan itulah. Itulah resolusi kita untuk 2017 menonjolkan persamaan dan persatuan. Mudah-mudahan semangat ini menular juga untuk Anda pemirsa. Untuk sementara ini kita pamit dulu dari Washington DC. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Sampai jumpa.